ke lapisan-lapisan surga, kemudian ke lapisan-lapisan neraka, dan berbagai macam isi daripada akhirat kan. Itu kan alam kodim, alamnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Nggak kayak bumi ini. Adanya sekitar 3 miliar tahun yang lalu, dikatakan begitu oleh ahli astronomi kan. Berarti ada awalnya tuh, berarti nanti pasti ada akhirnya, nggak tahu kapan kan gitu. Nah maksudnya apa? Ini pertanyaannya gini, pernah nggak Nabi entah hadis atau ayat Qur'annya, hadis lah ya, yang mengungkapkan tentang surga neraka atau mengabarkan si fulan itu ahli surga, si fulan ahli neraka. Pokoknya tentang mengabarkan alam akhirat, tetapi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Pasti pernah kan? Dan sering ya. Pertanyaannya, apakah setelah Isra Mi'raj dari bumi, minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, terus tembus sampai kepada Allah, turun lagi, apa udah jadi dimensi dunia lagi, terikat dunia lagi? Enggak, gitu. Beliau itu dimensinya udah nggak di dunia lagi aslinya, jadi benar-benar stay tune di alam akhirat. Jasadnya aja yang hanya di dunia. Itu loh gambarannya. Ya Rasul itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Gitu. Kan unsur Allah, cahaya Allah. Yang bisa mendetek alam akhirat itu ya cahaya Allah. Unsur Allah sendiri, yaitu Rasul itu unsur Allah. Ya, seperti itu kisi-kisinya ya kawan-kawan ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ilmu yang keluar dari seorang mursyid sejati bukan hanya kata-kata kosong. Hidup kata-katanya tuh. Tetapi memiliki cahaya yang bisa menghidupkan hati muridnya tuh. Menghidupkan hati. Hidup kan? Misal seorang nabi atau pewaris nabi lah ya. Kan kita udah nggak bisa ketemu nabi kan? Secara jasmani ya. Ya pewaris nabi lah gitu. Yang asli itu kisi-kisinya salah satu cirinya ini berarti itu. Kata-katanya tuh hidup. Yang dimaksud kata-kata hidup itu seperti apa ya? Kita mendengarkan hari ini dengan mendengarkan besok hari atau seminggu kemudian itu kita mendengarkan hari ini yang kita tangkap eh, itu misalkan 1 meter, 1 ember. Besok kita dengarkan lagi yang kita tangkap 3 ember. Seminggu kemudian yang kita tangkap 30 ember. Dan seterusnya itu biasanya seperti itu hidup gitu kata-katanya. Padahal yang diomongin sama itu aja. Bahkan walaupun lewat media ini. Kan dimensinya jadi turun lagi sebenarnya nih kalau pakai media ini. Seperti HP melalui YouTube atau Facebook video atau tulisan. Tapi tetap gelombang unsur Allahnya tuh hidup. Nggak dibatasi. Seperti itu kawan-kawan. Ya, si Ibnu Athaillah rupanya membuka ini. Ya, ya baik saya lanjutkan ya. Ibnu Athaillah menegaskan, jangan bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu kepada Allah. Ya, baik saya lanjutkan. Maka jika seorang mursyid hanya mengajarkan teori tanpa bisa membangkitkan hati murid, ia belum mencapai makom mursyid sejati. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kesimpulannya nih. Ya, coba saya bacakan ya. Seorang mursyid yang diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan ilmu marifat adalah seorang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah melalui pengalaman marifat. Bukan hanya dari buku. Mengarahkan murid kepada Allah bukan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya. Ya, betul.
Terus zuhud dan memiliki akhlak mulia, tidak mencari kepentingan duniawi. Oh, ini per kalimat ya. Saya coba saya ulang ya. Nanti saya permudah kata-katanya itu saya singkat ya. Seorang mursyid yang diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan ilmu ma'rifat adalah seorang yang mendapatkan ilmu langsung, ini satu lah anggap begitu. Mendapatkan ilmu langsung dari Allah melalui pengalaman ma'rifat, bukan hanya dari buku. Kalau dari buku, ya sudah agak sering ya saya sampaikan, ya itu hanya diserap oleh otak, otak terbatas. Ada awal, ada akhirnya, apalagi serapan otak lebih baharu lagi. Nah, dan itu hanya ilmu yakin, itu tertolak. Ainul yakin aja di atasnya yakin masih tertolak. Nah, berarti ulama ini adalah ulama yang hakul yakin, itu sudah sampai kepada Allah secara sempurna. Anggaplah begitu kan. Ya, jadi dikatakannya begitu sih. Jadi ya gampangnya begitu. Adalah seseorang yang sudah ulama hakul yakin gampangnya gitu. Kalau nggak hakul yakin, gimana mau nganterin orang ke alam gaib begitu, ke maha gaib. Ya nggak bakal bisa seperti itu. Kemudian mengarahkan murid kepada Allah bukan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya. Iya, rahmatan lil alamin. Itu pasti. Apakah begitu? Iya, arahnya. Pokoknya kalau dimensinya udah bukan di dunia, dia tuh pasti sayang tuh sama apa yang ada di dunia tuh. Seperti itu ya, kayak maaf nih cerita Nabi Muhammad misalkan ngobrol sama iblis kan. Bro, lagi ngapain depan masjid? Ini Nabi mau nggodain yang lagi sholat di dalam masjid, tapi takut sama yang lagi tidur. Santai kan? Coba kita bayangkan diri kita yang ketemu iblis itu gitu, ketemu setan itu. Bisa ngobrol sesantai itu. Karena dimensi kita masih di dunia. Yang ada benci aja kan. Ya kalau Nabi enggak. Bagaimana cara ngebahasnya itu? Kenapa Nabi bisa begitu? Satu alasan yang pasti itu. Nabi itu dimensinya udah nggak di dunia. Seperti itu. Ya baik saya lanjutkan ya. Jadi ya otomatis pewarisnya pasti seperti itu. Itu udah otomatis ya. Kan diwarisi 100%. Ya, baik saya lanjutkan ya. Zuhud zuhud dan memiliki akhlak mulia, tidak mencari kepentingan duniawi, ya sudah. Nabi misalkan hidup sangat sederhana, walaupun Ibnu Katsir mengatakan jika di kurs rupiahkan kekayaan Nabi itu mencapai 21 triliun katanya. Tapi banyak dikatakan bahwa Nabi itu sederhana, bahkan ketika wafat masih meninggalkan hutang gadai dan lain sebagainya. Ya, benar. Pertanyaan tuh gini, kenapa para kekasih Allah ini, bukan hanya Nabi Muhammad kan, banyak contoh lah, itu bisa kuat, bisa sabar. Ya karena dimensinya udah nggak di dunia gitu. Gampangnya tuh gini nih, ini ya, omongan-omongan apa ya namanya ya, perbandingan lah anggap gitu. Jika dikatakan misalkan surga sebegitu wahnya kan, sedangkan dimensinya sudah di surga, ya udah nggak nafsu sama yang ada di dunia gitu loh maksudnya. Tapi ya bukan berarti nggak kaya, nggak boleh kaya ya. Nabi Sulaiman ya raja ya kaya, Nabi Daud dan sebagainya. Banyak para wali juga kaya-kaya kan. Ya seperti itu. Itu ya bukan ukuran lah. Intinya bisa dapat ridho Allah asli nggak? Itu aja tuh.
Ya, saya lanjutkan. Membimbing dengan hikmah dan kesabaran, bukan dengan paksaan atau ketakutan. Nah, iya, welas asih itu udah otomatis. Memiliki cahaya spiritual yang mampu membangkitkan ruhani murid, bukan hanya sekedar menyampaikan teori. Ya, ada gelombang mutlaknya. Ada nur mutlak, unsur Allah asli. Ya, berikutnya, karena itu Ibnu Athaillah berpesan agar berhati-hati dalam memilih guru mursyid. Sebab tidak semua orang yang mengaku mursyid benar-benar mendapat izin dari Allah untuk menyampaikan ilmu ma'rifat. Ya, seperti itulah gampangnya. Baik, eh, berikutnya ya. Masih dari Syekh Ibnu Athaillah ya. Tapi ini berupa syair-syair ya. Ini menarik, nggak banyak. Hakikat guru menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari radhiyallahu an. Ya, coba saya pakai kacamata dulu. Nah, supaya saya bisa melihatnya agak kecil. Tulisan Arabnya terutama ya, gundul kayaknya nih. Baik. Laisa syaikhuka min sami'at sami'ta minhu. Artinya guru sejati bukanlah orang yang engkau dengar atau ceramah-ceramah sebatas dari lisannya saja. Ya, nggak menyampaikan ilmu yang konsumsi akal, hasilnya itu. Gitu maksudnya. Ya, ini saya sering ngomong kayak gini bukan berarti saya menyalahkan orang belajar ya, enggak gitu. Tapi baiknya memang setelah berguru kepada guru rohani itu seluruh pelajaran apapun enteng semua loadingnya kita. Sebab dimensi kita tuh udah lebih tinggi gitu. Dan kita bisa ikhlas dalam belajar, kemudian ya apa, adab-adab mencari ilmu, kemudian untuk apa tuh ilmu, apa tuh hidup gitu. Sebab akhlak batinnya tuh hidup gitu. Ya, kalau saya mengatakan mudah pinter, mudah cerdas, ya apa ntar orang bukan nyari ridho Allah lagi ya. Seperti itu. Ya sama kalau dengan setelah berguru kepada guru rohani kemudian belajar apapun gitu kan. Itu sangat mudah. Misalkan diharapkan pinter gitu kan dengan nilai memuaskan apa kan. Itu kan unsur dunia ya. Sama kayak gini, kita ngarep kenyang dari makan, makanan cukup. Kita kenyang makan dengan makan satu piring. Kemudian ada makan ya makanan yang kita suka satu piring. Kemudian kita ngarepin kenyang. Kenyang itu nggak usah diharapin, makan makan aja, ntar juga kenyang sendiri. Gitu. Maksudnya gini, belajarlah dengan hati itu. Nih gak bahasa anak mudanya ya, belajar dengan hati itu. Engkau pasti akan menguasai. Gitu. Ya gampangnya karena kita belajar beserta unsur Allah gitu. Allah itu kan yang memiliki seluruh ilmu kan. Alah itulah pokoknya. Mm. Baik ya lanjutannya. Wa inna ma syaikhuka min akhadza anhu. Tapi dia adalah seorang yang menjadi tempatmu di dalam mengambil hikmah dan akhlak. Hikmah ya dan akhlak. Ya kesannya kan masih konsumsi akal kan, mengambil akhlak gitu. Kita lihat, oh dia berbuat A, berbuat B, bro. Nggak gitu. Atau mengambil hikmah dari setiap kejadian bersamanya atau gimana.
nggak akan bisa kalau pakai otak, gitu. Karena frekuensinya tuh udah beda, gitu. Contohnya kayak gini, misalkan kita belum pernah makan jeruk nipis yang rasanya kecut. Nah, kemudian kita